Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar anak-anakku sekalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran prakarya hari ini sampai dengan akhir. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita lanjutkan pertemuan minggu lalu. Jadi kita masih membahas tentang kerajinan berbasis media campuran. Nah, adapun kompetensi dasar pada hari ini sama dengan minggu lalu, yaitu 3.3 memahami pengetahuan tentang jenis, karakteristik, dan teknik pengolahan bahan berbasis media campuran. Kemudian ada 4.3 menentukan jenis bahan dan teknik pengolahan bahan berbasis media campuran yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran, Ibu akan memperlihatkan di sini ada dua gambar. Kira-kira anak-anakku sekalian yang Ibu perlihatkan tersebut merupakan gambar apa? Ya, itu adalah gambar gantungan kunci. Nah, gambar pertama dan kedua semuanya merupakan gambar gantungan kunci, tetapi bahannya berbeda. Kira-kira gambar satu itu bahannya dari mana? Kemudian gambar dua juga bahannya dari mana atau dari apa? Terbuat dari apa? Ya, kalau gambar satu itu bahannya berasal dari bahan keras alam dan bahan keras buatan. Bahan keras alam di sini adalah dari bambu. Kemudian bahan keras buatan itu berasal dari logam. Jadi gantungan kuncinya itu ada dari bambu dan logam. Itu untuk gambar satu. Kemudian untuk gambar kedua itu berasal dari bahan keras alam dan bahan keras buatan, sama seperti gambar satu. Namun gambar kedua ini bahan keras alamnya berbeda sama gambar yang pertama. Kalau gambar pertama tadi bahan keras alamnya itu bambu, kalau gambar yang kedua bahan kerasnya itu berasal dari kayu. Nah, jadi ini adalah gambar gantungan kunci yang berasal dari bahan keras dan bahan keras alam sama bahan keras buatan. Sama seperti pertemuan yang lalu. Berarti berasal dari kerajinan ini merupakan kerajinan berbasis media campuran karena dia berasal dari dua bahan. Ada bahan keras alam dan bahan keras buatan. Masih ingat kan kalian apa itu bahan keras berbasis media campuran? Ya, jadi bahan berbasis media campuran itu penggabungan antara dua buah bahan, baik berasal dari bahan keras alam maupun bahan keras buatan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, membedakan teknik dasar pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi mengenai kerajinan berdasarkan hasil pengamatan dari produk kerajinan berbasis media campuran. Dan yang ketiga, membuat rancangan produk kerajinan berbasis media campuran. Nah, kita lanjut dulu ke teknik-tekniknya. Jadi, tujuan pembelajaran yang pertama tadi adalah tekniknya. Jadi, teknik pembuatan kerajinan di sini ada beberapa teknik. Nah, yang sempat Ibu berikan hari ini ada 7 teknik. Namun masih ada teknik yang lain. Nah, yang pertama ada teknik menempel. Menempel berarti dia menggabungkan dua buah bahan. Jadi, misalkan kita mau buat suatu bros. Nah, berarti kita harus menempelkan. Misalkan bros itu terbuat dari manik-manik, berarti menempelkan antara bahan yang terbuat dari plastik dan bahan yang terbuat dari logam. Kalau menempel berarti menggunakan lem. Kemudian ada yang kedua, melukis. Melukis ini biasanya digunakan pada pembuatan keramik, atau misalkan kita mau buat hiasan pada kaca, kita melakukan teknik melukis. Nah, kemudian yang ketiga adalah teknik bubut.
Nah, teknik bubut ini biasa dilakukan pada kayu untuk membentuk suatu kayu menggunakan mesin. Kemudian yang keempat ada teknik menganyam. Menganyam ini berarti menyilangkan atau menumpang-tindihkan antara bahan yang satu dengan bahan yang lain. Misalkan mau buat tas yang berasal dari anyaman plastik atau anyaman dari misalkan bahan keras alam yang lain. Nah, kemudian lanjut mengukir. Mengukir di sini berarti menggores pada permukaan benda. Mengukir biasanya kita mengukir pada kayu, berarti dia biasa menggunakan pahat. Kemudian membentuk. Membentuk ini biasa digunakan ketika bahan lunak, jadi bahan yang mudah dibentuk. Kemudian ada teknik cor. Teknik cor biasanya digunakan ketika kita membuat kerajinan dari bahan logam. Karena cor ini berarti logam dilelehkan kemudian dicetak. Jadi itu ada beberapa teknik pembuatan kerajinan. Jadi ada 7 di sini yang Ibu perlihatkan teknik pembuatan kerajinan. Namun masih ada teknik-teknik yang lain. Nah, kita lanjut, ini ada contoh kerajinan berbasis campuran. Ini adalah kalung. Jadi kalungnya ini berasal dari bahan keras alam dan bahan keras buatan. Bahan keras alamnya itu ada batu, kemudian bahan keras buatannya itu berasal dari logam. Nah, kalung ini biasa digunakan sebagai perhiasan atau aksesoris. Kemudian teknik yang digunakan. Nah, teknik yang digunakan itu adalah teknik menempel. Berarti menempelkan antara bahan keras alam sama bahan keras buatan. Jadi ini adalah salah satu contoh kerajinan berbasis media campuran. Jadi gambarnya ini diperlihatkan baik-baik. Ini adalah gambar media atau gambar kerajinan berbasis media campuran. Nah, sebelum kita melakukan atau membuat suatu kerajinan, terlebih dahulu kita harus mengetahui atau harus merancang terlebih dahulu kerajinan tersebut yang akan kita buat. Jadi rancangan kerajinan berbasis media campuran. Rancangannya ini sama seperti ketika kita misalkan merancang pembuatan bahan kerajinan bahan keras alam, jadi sama saja, atau bahan keras buatan. Pada semester lalu kita sudah belajar tentang kerajinan bahan alam dan kerajinan yang berasal dari bahan keras buatan. Jadi sama saja proses perancangannya. Ada 3 prosesnya ya. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Kemudian yang kedua ada pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga ada evaluasi produk. Jadi tahap yang ketiga ini adalah tahap akhir dari pembuatan suatu kerajinan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Misalkan kita akan membuat, karena sekarang banyak orang yang memakai jilbab, sebagian besar masyarakat Indonesia yang memakai jilbab. Jadi kira-kira kita mau karena idenya kita mau banyak yang memakai jilbab, berarti timbul ide atau gagasannya, saya mau buat bros. Nah, kemudian yang kedua itu adalah idenya membuat bros karena melihat peluangnya banyak orang yang sudah memakai jilbab. Kemudian yang kedua ada menentukan bahan, kemudian fungsinya, dan teknik pembuatan dari produk kerajinan bahan berbasis media campuran. Menentukan bahannya, kira-kira bahan apa yang akan kita gunakan ketika kita membuat bros. Kemudian yang kedua ada fungsinya. Fungsinya apa? Kemudian yang ketiga ada teknik pembuatannya. Nah, tekniknya tadi sudah dibahas, macam-macam teknik. Jadi tadi sudah macam-macam teknik sudah Ibu bahas. Kemudian kita masuk ke identifikasi kebutuhan yang ketiga, menggali ide dari berbagai sumber. Idenya ini kita harus lihat
Kira-kira bentuknya bagaimana sehingga orang tertarik untuk menggunakannya. Nah, menggali ide ini bisa diambil atau bisa bersumber dari majalah, surat kabar, ataupun internet. Tapi sekarang karena sudah modern, orang lebih cenderung untuk menggunakan internet. Nah, kemudian identifikasi kebutuhan yang keempat. Yang keempat itu adalah membuat sketsa. Jadi kalau misalkan kita sudah menentukan yang sebentar kerajinan, membuat bros yang saya mau lakukan, sudah menentukan bahannya, sudah diketahui fungsinya, tekniknya, sudah diketahui bentuk yang mau digunakan. Nah, kita membuat sketsa. Sketsanya ini dalam bentuk gambar. Nah, gambarnya nanti ini yang akan kita lihat untuk membuat suatu kerajinan. Nah, itu adalah identifikasi kebutuhan. Jadi Ibu ulang, ada 4. Yang pertama ada ide atau gagasan, kemudian yang kedua ada menentukan bahan, fungsi dan teknik pembuatannya, kemudian yang ketiga ada menggali ide, dan yang keempat ada membuat sketsa karya bahan berbasis media campuran. Kemudian kita masuk ke rancangan yang kedua, yaitu pelaksanaannya. Nah, di sini di pelaksanaannya adalah poin yang paling penting, karena di sini nanti akan dibuat. Nah, yang pertama, menyiapkan bahan sesuai rancangan. Jadi kita akan menyiapkan bahannya. Tadi kita membuat bros, berarti bahannya yang kita siapkan. Misalkan ada manik-manik. Manik-manik itu berasal dari bahan keras buatan. Kemudian ada logam penitinya ya. Kemudian yang ketiga ada misalkan ada talinya. Kemudian yang keempat ada lem. Nah, itu adalah bahannya. Kemudian yang kedua, menyiapkan alatnya. Alat sesuai dengan teknik yang dipakai. Kalau misalkan kita membuat bros, biasanya teknik yang digunakan adalah teknik menempel. Ya. Kemudian tekniknya menempel berarti bahannya, alatnya yang kita gunakan. Apa kira-kira? Nah, yang digunakan kalau misalkan menempel, biasanya kalau bros digunakan biasa ada gunting. Setelah gunting ada tang, ada penjepit. Nah, kemudian yang ketiga, membuat produk kerajinan bahan berbasis media campuran. Nah, setelah menyiapkan alat sama bahannya tadi, nah kita mulai membuat atau merangkai bahan tersebut sehingga dia menjadi produk kerajinan. Misalkan tadi merangkai manik-manik tersebut sehingga bisa menjadi bros. Kemudian yang keempat adalah membuat kemasan untuk produk. Setelah produknya jadi, berarti kita harus mengemas. Kemasannya ini harus dibuat sedemikian menarik sehingga orang yang melihatnya bisa tertarik. Jadi itu tadi rancangan kerajinan berbasis media campuran pada tahap pelaksanaannya. Ada 4 juga. Yang pertama menyiapkan bahan, kemudian yang kedua menyiapkan alat, kemudian yang ketiga proses pembuatannya, dan yang keempat adalah membuat kemasannya. Nah, prosesnya terakhir pada rancangan kerajinan berbasis media campuran itu adalah evaluasi produk. Di evaluasi produk sini ada 2. Yang pertama adalah menguji. Kita menguji dulu bagaimana kegunaannya, kenyamanan atau kekuatan dalam menggunakannya, keindahan produk kerajinan bahan berbasis media campuran tersebut. Jadi kita harus menguji terlebih dahulu sebelum produk tersebut misalkan kita mau jual kah atau mau memberikan ke teman. Kemudian yang kedua ada laporan hasil uji kelayakan. Nah, itulah tadi ada 3 proses rancangan kerajinan berbasis media campuran. Ada identifikasi, kemudian ada pelaksanaan, dan yang ketiga ada evaluasi produk. Sama ketika kita membuat rancangan kerajinan bahan keras alam sama bahan keras buatan. Nah, kemudian kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama ada teknik pembuatan kerajinan. Ada meliputi ada teknik melukis, menempel, mengukir, membentuk, dan lain-lain. Masih banyak yang lain ya. Kalian bisa lihat di internet atau sumber-sumber lain. Kemudian yang kedua,
rancangan kerajinan berbasis media campuran meliputi kebutuhan pelaksanaan, meliputi identifikasi kebutuhan, kemudian ada pelaksanaan, dan yang terakhir ada evaluasi produk. Nah, aku sekalian, jadi itulah kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk pertanyaannya, kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, boleh bertanya di grup WA-nya. Kemudian tugasnya. Nah, tugasnya di sini ada 2. Yang pertama, ada menganalisis produk kerajinan yang berbasis media campuran. Nah, di sini ada gambarnya, ada 2 gambar ya. Yang pertama gambar pertama dan gambar kedua. Nah, untuk gambar pertama dan kedua di sini dianalisis. Ada pertanyaannya di sini, bahan dan teknik yang terkandung pada karya tersebut. Gambar pertama itu apa bahan yang digunakan dan tekniknya apa. Kemudian yang kedua, karya tersebut termasuk kerajinan berbasis media campuran atau bukan. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat karya tersebut berbeda dari yang biasa. Kalian masih ingat kan kalau kerajinan berbasis media campuran itu ada 2 rancangannya, yaitu merubah bentuk dan merubah bentuknya. Apakah dia berubah bentuknya atau tidak? Kalau merubah berarti bisa menambah dan bisa mengurangi. Kemudian yang keempat, apakah yang menyebabkan produk kerajinan tersebut diubah? Jadi kalau memang kerajinan tersebut diubah, apa sebabnya? Kemudian sama seperti pertanyaannya untuk gambar B. Kemudian tugas keduanya itu buat satu rancangan produk kerajinan berbasis media campuran. Tapi rancangannya ini harus berkaitan dengan kerajinan yang akan dibuat untuk pertemuan selanjutnya. Karena pertemuan selanjutnya kita akan melakukan pembuatan produk. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan buat produk kerajinan berbasis media campuran. Jadi kalian harus buat satu rancangan produk yang sesuai dengan kerajinan yang akan kalian buat pada pertemuan berikutnya atau minggu depan. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jadi jangan lupa jaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatan sehingga mudah-mudahan pandemi cepat berlalu sehingga kita bisa sekolah kembali dan melakukan tatap muka. Jadi ingat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.